Mikir yang handal itu orang Islam, bukan orang Barat. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Sayangnya di mana? Orang Barat yang mikir menciptakan pesawat, membuat pesawat, merekayasa pesawat, kita tinggal pakai berangkat haji. Orang kafir yang membuat handphone, orang Belgia yang bikin handphone, inovasi dan teknologi komunikasi membuat kita komunikasi makin lancar dan mudah. Tapi manfaatkan kita, Allah itu maha sayang, maha penyayang loh sama kita. Kamu gak usah banyak mikirlah dunia, kamu bisa manfaatkan temuan orang kafir. Di YouTube saya kan sering ngomong seperti itu. Ngapain kamu mengucapkan orang-orang kafir? Handphone yang kamu pakai itu yang bikin orang kafir. Pesawat berangkat kamu haji orang kafir. Justru disinilah kasih sayang Allah kepada kami orang beriman. Kita tidak perlu banyak mikir menciptakan teknologi, tapi kita diberikan fasilitas memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Islam. Hebat kan Allah menyayangi kita? Takbir! Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan ya informasi dari sang debater, di mana teman-teman sekalian informasi ini juga ada di di jurnalis ya. Anda bisa cross check di sana, tulis saja apakah memang Ustadz Munsyir Situmorang ini sudah meninggal atau belum. Ya, jadi teman-teman sekalian disclaimer dulu bahwa saya ya sebagai orang yang sering menanggapin Ustadz Munsyir Situmorang ini dalam kajian-kajian kristologinya yang terus membahas kekristenan dan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Ya, sebagai rekan di media sosial ini saya harus menyampaikan turut berduka cita tentunya, dan juga saya doakan supaya Ustadz Munsyir Situmorang disambut dengan 72 bidadari sesuai dengan ajarannya, dan semoga saja dia enak-enak ya menikmati surga yang penuh dengan kenikmatan itu, teman-teman sekalian ya. Meninggal dunia ini 4 jam yang lalu ya. Jenazah disemayamkan di rumah dakwah Ustadz Munsyir Situmorang, perumahan Taman Wisma Asri, Jalan Borneo 3 ya. Ini semua bibliografi ya. Kalian bisa lihat ini Munsyir Situmorang banyak di sini ya. Kita lihat dulu beritanya. Biasanya nanti akan muncul informasi berikutnya itu video-video dia meninggal. Tapi kayaknya dia kurang terkenal daripada Yahya Walonia. Biasanya itu akan cepat tersiar. Innalillahi Ustadz Munsyir Situmorang meninggal dunia. NTV News ID Jakarta. Kabar duka datang dari salah satu pendakwah ternama asal Indonesia. Ustadz Munsyir Situmorang meninggal dunia. Oh, dia meninggal pas Zakir naik ke Indonesia ya. Tidak sempat dia berarti bertemu ya dengan Zakir naik atau gimana ya. Kabar tersebut sampaikan melalui akun Instagram Kajian Musyawarah Kamis 3 Juli, Kamis sekarang ya. Yang menyampaikan kabar duka atas kepergian Ustadz Munsyir Situmorang. Musyawarah mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Ustadz Munsyir Situmorang, bla 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 ya. Sekarang ini dia, sudah. Nah ini ya, benar berarti beritanya sudah A1 ya. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab meninggalnya. Itu juga membuat kaget para jamaah yang dikenal sosok yang sederhana. Ustadz Munsyir Situmorang dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang sangat disegani di Indonesia. Disegani dia kawan. Ia terkenal lewat dakwahnya mengedepankan nilai-nilai inklusif dan kasih sayang dalam penyampaian ajaran Islam. Ia lahir di kota Yogyakarta 1954, merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Saifuddin. Wow, ya. Rupanya dia Islam sejak lahir. Kok ada orang bilang dia murtadin ya? Coba dulu, gimana sih kawan ini dia kan? Benar ini ya? Iya ini dia. Kok orang bilang dia murtadin? Mu'alaf, sorry. Kenapa dibilang-bilang orang dia mu'alaf ya? Ternyata ayah ibunya Saifuddin dan KH Saniyah sama-sama Islam sejak lahirnya dia ya. Waduh, selama ini kita beranggapan, banyak orang kayak Sinandar ya. Beranggapan kayak Sinandar. Nandar selalu bilang bahwa dia mu'alaf. Padahal Nandar itu tidak pernah mu'alaf kawan. Pembohong. Nah, Munsyir Situmorang juga dikira orang mu'alaf ya. Dari dulu saya dengarnya gitu. Apa karena ada nama Situmorangnya ya? Padahal menurut berita ini ayah ibunya
Kiai Haji kawan. Berarti selama ini kita dapat info yang clear ya. Sejak usia belia, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu keistimewaan serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Atas kabar tersebut membuat netizen ramai-ramai mendoakan yang terbaik untuk Ustadz memiliki darah Batak ini. Oh, ya. Kita juga mendoakan yang terbaik bagi Musyir Situmorang ya, agar dia dapat bidadari 72. Nanti dibantah lagi sama siapa? Siapa namanya itu? Tasik Ngaji dibilangnya nggak ada itu. Itu hanya untuk dakwah. Nanti jadi kecele lagi kita kayak Syaya Walau nih, kita doakan dia biar dapat 72 bidadari. Nanti dibantah Tasik Ngaji. Terus saya ditelepon. "Oi, wow, kami bertemu dengan kau." Kan lawak kawan. Masa nggak bisa kita ucapkan, kita doakan yang terbaik agar dia dapat 72 bidadari. Kalau sudah dapat bidadari artinya dia masuk surga. Masa mendoakan orang masuk surga nggak bisa? Ya. Tapi hal terbaru ini yang ku ketahui kawan, selama ini menurut kabar yang beredar, dia itu mualaf, ternyata enggak tuh. Mana yang benar ya? Karena orang selalu bilang, wah dia khotbah, dia berasal dari pendeta, bapaknya pendeta, ibunya pendeta. Pernah kalian dengar gitu enggak ya? Aduh, Mbah, sudah kecil kita ini kawan. Mana yang benar ini ya? Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itulah dia video yang baru saja kita tonton, yang bisa kita lihat, yang dibagikan oleh sang apologet, sang debaters, yang menyatakan bahwa Ustadz Munsir Situmorang telah meninggoy. Tentunya orang ini sudah menyelesaikan setiap pekerjaannya selama dia ada di dunia. Menurut ucapannya, maka dia akan dibenarkan. Dan menurut ucapannya juga, maka dia akan dihukum. Dan kita melihat bahwa berapa tahun yang lalu, viral di media sosial, yaitu seorang Ustadz Munsir Situmorang ini mengatakan bahwa kenapa Yesus itu datang nanti di akhir zaman? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kenapa harus Yesus datang sebagai hakim? Karena orang Kristen itu ada yang salah, kira-kira seperti itu, yang mereka lakukan. Jadi dia datang untuk mendakwa mereka, karena mereka sudah salah, karena mereka sudah mempertuhankan Yesus, katanya. Di sini dia memfitnah, ya, seolah-olah menyatakan Yesus datang untuk menghukum orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus, kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita belajar Alkitab, bahwa Alkitab mencatat, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi, di mana salahnya orang Kristen? Bukankah Yesus Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah? Dan kita juga sudah melihat tadi bahwa sang debaters mengatakan bahwa ternyata ya Munsir Situmorang ini ya bukan mualaf, karena orang tuanya sendiri adalah keluarga haji, katanya. Nah, inilah yang perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Dan kenapa begitu banyak orang-orang percaya kepada omongannya? Apalagi ketika dia mengatakan Yesus datang sebagai hakim untuk mendakwa orang Kristen yang bersalah karena mereka mempertuhankan Yesus. Di mana ada ayat seperti itu? Tak ada. Ada ayat mengatakan bahwa di akhir zaman banyak nanti orang berseru memanggil, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tetapi pada waktu itu aku akan mengatakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Ya, ini artinya adalah banyak orang-orang mengaku Tuhan, tapi mereka suka kejahatan. Nah, inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Mereka masih suka berzina. Mereka panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Mereka masih tetap menipu. Mereka masih tetap korupsi. Tapi mereka memanggil Tuhan. Inilah yang ditentang Tuhan Yesus. Aku tidak kenal kau. Engkau semua pembuat kejahatan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Kiranya video ini boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita informasi penting. Tuhan memberkati.